Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amil nugara wa alaihi tatara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bijazilul busra wa ala alihi azzakirullaha fi sirri wa juhra. Nama ba'dala musannif rahimahullah ta'ala ولمصادر الإمام من أحب الكتب الحب عبد القادر بن أحمد الكي إمام الحافظ المسلم الدكتور سبحانه أحوات الحب عبد الله sebagai tinggal Auzulankum menafal fitur amin. Halaman 7 ya. Qabulul amal. Ayuhal walad, wahai anak, man lam ta'mal lam tajidil ajra. Nazhab Imam Ghazali beliau mengatakan bahwasanya malam ta'mal, barang siapa yang tidak beramal, lam tajidil ajra, maka engkau tidak akan mendapatkan pahala. Selagi engkau tidak beramal, engkau tidak akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, kesempatan yang ada di dalam diri kita, kesehatan yang ada dalam diri kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Semaksimal mungkin tubuh kita ini kita bawa, kita ajak untuk beribadah. Mata kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan rahmat dari Allah. Tangan kita gunakan untuk kebaikan. Kaki kita ajak kaki kita untuk hadir ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu. Hukia dihikayatkan ana rajulan, bahwasanya ada seseorang min Bani Israel, dari Bani Israel. Abadallah ta'ala sabina sanatan. Ini orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 70 tahun. 70 tahun ini isinya ibadah terus, ibadah yang sempurna. Fa'adallah ta'ala yajluwahu alal malaikah. Fa'adallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan ayajluwahu, untuk mengagungkan hamba tersebut, memuji hamba tersebut, alal malaikah, kepada malaikatnya Allah. Fa'arsalallahu ilaihi malakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada hamba tersebut yang beribadah selama 70 tahun seorang malaikat, yukhbiruhu, yang menguji dia, anu matal ibadah la yaliku bi dukhulil jannah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini memuji hamba tersebut dengan apa? Mengutus satu malaikat. Malaikat ini ketika sampai kepada orang yang ahli ibadah selama 70 tahun, mereka katakan, wahai fulan, sesungguhnya ibadah yang kau lakukan selama 70 tahun tidak akan bisa memasukkan engkau ke dalam surga. Falamma balaghu qalil abid, maka yang ahli ibadah ini mengatakan kepada malaikat, nahnu khuliqna lil ibadah fayanbaghi an na'budahu. Kami, kata orang ahli ibadah ini, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanbaghi lana, maka selayaknya untuk kami an na'budahu, untuk kami beribadah, menyembah kepada Allah. Jadi betul-betul ibadah ikhlas karena Allah. Falamma raja'a malak, kalau malaikat itu kembali, qala, maka dia mengatakan, ilahi anta a'lam bima qala. Ketika sampai di hadapan hadratullah, sampai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat katakan, ya Rabb, engkau lebih tahu tentang apa yang diucapkan oleh hambamu. Faqala Allah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
idza huwa lam yu'rid an ibadatina fahnanul ma'al kiram la nu'rid anhu. Idza apabila itu hamba tidak berpaling daripada ibadah kepada aku, engkau teruji di bahwasanya ibadah yang kau lakukan tidak bisa untuk masukkan engkau ke dalam surga, tapi tetap dia ibadah kepada aku, fanahnu kata Allah, maka kami ma'al karam bersama sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala la nu'rid anhu, tidak akan berpaling kepada hambaku tersebut. Ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lah. Ishhadu saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, ini aku Allah Ta'ala qad ghafartu lah, sungguh telah mengampuni dosa-dosanya. Di sini pelajaran buat kita bahwasanya kalau kita beramal ibadah kudu apa? Ikhlas. Surga atau tidak surga bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, kewajiban kita hanya untuk beribadah. Maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Apalagi sholat lima waktu. Bahkan ada seorang murid lapor sama gurunya, sama kiai. Ini murid bilang sama gurunya, wahai kiai, saya ini beribadah, saya ini apa? Berumah tangga. Sudah berumah tangga tapi istri saya susah, ruwet, susah dibilangin, ruwet, maisha saya, rezeki saya ruwet, susah, anak-anak saya pun apa? Pada ngelawan, susah dibilangin. Kemudian kayak ini bilang apa? Ya sudah, engkau selama 60 hari sholat berjamaah, 5 waktu berjamaah. Kalau seandainya selama 60 hari tidak ada perubahan, maka engkau boleh datang kepada aku. Akhirnya ini murid mengamalkan. Sampai ke 30 hari mulai ada perubahan. Istrinya mulai nurut, kemudian anak-anaknya juga mulai nurut. Ketika sampai ke 60 hari Allah geloncorkan, Allah lancarkan rezekinya, bahkan ngalir kemana? Ke tetangga-tetangganya. Makanya resep pengen rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa? Taati perintah Allah. Pada khusus perintah sholat. Ya, kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, berahlak bisalat. Wahai Abu Hurairah, perintahkan anakmu, istrimu sholat. Kalau sholat sudah dijaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan pernah kita dengar itu sebuah kisah orang yang meninggalkan sholat. Ibnu Sa'd Imam Al-Hafidh Al-Misri Tursi nama al-Walid Abdullah begitu pernah mengatakan sebuah hadis, salasatun la yaltaquna bi yaumil qiyamah, laisu minni wa lastu minhum, kata Rasulullah. 3 orang ini, kata Rasulullah, SAW, 3 orang ini, kata Rasulullah, tidak akan dapat bisa berjumpa dengan aku Rasulullah pada hari kiamat kelak. Mereka bukan termasuk golongan aku, dan aku Rasulullah bukan termasuk golongan mereka. Minha, di antaranya tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak akan dapat syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu magalah yang kami pernah dengar yang mulai saudara Abdurrahman berkata bahwasanya seseorang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nah kalau anaknya berdoa itu apa? Kurang manfaat, katanya. Oleh karena itu kita jaga sholat kita, karena yang bisa menyelamatkan kita ya amal kita sudah. Yang bisa menolong kita, yang bisa menemani kita adalah amal kita. Makanya Mulia Brahma sangat mewanti-wanti kepada murid-murid beliau untuk menjaga salat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
hisaplah diri-diri kalian sebelum kalian dihisap. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang nanti pada hari kiamat. Ini perbaiki amal ibadah kita, perbaiki amal kita. Salat kita perbaiki, muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, man zanna an bidul juhdi yasil bahwa mutamannin. Barang siapa yang menyangka bahwasanya tanpa usaha ibadah yasil dia akan sampai, dia masuk ke dalam surga, bahwa mutamannin, maka dia orang yang berangan-angan. Aman zanna, barang siapa yang menyangka annahu bahwasanya dia bibazil juhdi yasil bahwa mustaghnin. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya dirinya dia mencurahkan semua usahanya, ibadahnya, yasil sampai masuk ke dalam surga, bahwa mustaghnin, maka dia orang yang merasa cukup. Di sini tugas kita, kata Imam Ghazali, apa? Untuk beribadah kepada Allah. Mau surga atau tidak surga, tetap di tugas kita hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Hasan rahimahullah taala, talabul jannah bila amal zambun min az-zunub. Talabul jannah, orang yang mencari surga tanpa amal, zambun, satu dosa, min az-zunub, daripada dosa. Yang kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah taufik hidayah, anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kita orang yang bahagia di dunia akhirat, Allah jadikan orang kita orang-orang yang selamat di dunia wal akhirat. Hajat sebelum dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ziniyah wa ala rizqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bashir asr al-Fatihah.